Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Teman-teman sahabat Dumai dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga-keluarga yang kita cintai. Dan hari ini tanggal 2 Agustus 2024, cuaca sangat cerah sekali. Semoga hari-hari kita kedepannya lebih cerah daripada cerahnya cuaca hari ini. Taib teman-teman sahabat dunia maya dimanapun Anda berada, dalam video ini kami akan menyampaikan video terkait informasi-informasi yang berhubungan dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Karena pada bulan Agustus ini pemerintah dan beberapa kementerian dan lembaga terkait akan membuka penerimaan seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini. Maka kita yang berminat, yang tertarik untuk mengikuti seleksi ini tentu harus mempersiapkan diri ya. Dan diantara persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan adalah dengan mengumpulkan berbanyak informasi-informasi terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2024 ya. Dan apakah informasi itu terkait dengan persyaratan-persyaratannya, perlengkapan berkas administrasi apa yang harus kita persiapkan, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa menghadapi seleksi CPNS ini dengan maksimal. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimanapun kita berada, pemerintah pada tahun ini melalui Kementerian Pan-RB ya baru saja melaksanakan diseminasi kebijakan ya, tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Sosialisasi ini ya, dilaksanakan secara daring dengan ratusan peserta melalui kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 ya. Kemudian terkait dengan kegiatan ini teman-teman sekalian, Menpan RB yaitu Pak Abdullah Azwar Anas ya kembali menyampaikan bahwa pengadaan ASN tahun 2024 ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan PNS dan P3K ya. Kemudian juga beliau Pak Menpan RB juga menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pencalonan ya, bagi pencalon yang bisa menciptakan kecurangan pada seleksi PNS dan CPNS. Dan semoga ini apa yang beliau sampaikan ini ini adalah seperti adanya ya. Kemudian prinsip ini tentu informasi ini harus kita sampaikan teman-teman kepada seluruh calon pelamar ASN, kepada seluruh teman-teman kita ya, bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pengadaan ASN ya, tidak ada pungutan apapun dalam perekrutan ASN ya. Jadi tidak ada istilah untuk meluluskan menjadi ASN itu tidak ada lagi calo-calo, tidak ada lagi kemudian pungutan-pungutan ya yang terkait dengan hal itu ya. Kemudian sementara itu teman-teman sekalian, lebih khususnya lagi Pak PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Menpan RB Pak Abbas Subagja mengatakan bahwa di mana ke depan ini pengadaan ASN 2024 ini itu fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga honorer ya atau non ASN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus selanjutnya adalah mengurangi ya sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak dengan transformasi digital ya. Jadi karena kita ini memasuki era digital, maka jabatan-jabatan nanti yang akan diisi dengan teknologi digital ini akan dikurangi penerimaannya. Kemudian salah satu upaya pemerintah
dalam memudahkan proses seleksi CPNS dan P3 pada tahun 2024 ini teman-teman, ya, adalah menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi, yang dimana upaya itu dilakukan agar pelamar yang benar-benar mempunyai hak, yang benar-benar berhak untuk bisa lulus administrasi dan bisa ikut tes seleksi CPNS dan P3 ini, ya. Nah, teman-teman sekalian, dan P3 ini, maka hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bidang Kepegawaian Negara, Pak Suherman, ya. Maka mohon berhati-hati betul agar tidak ada lagi kasus-kasus orang yang seharusnya mempunyai hak, yang seharusnya berhak untuk lulus, seharusnya dia lebih diutamakan, diprioritaskan, ternyata tidak lulus secara administrasi, ya. Maupun sebaliknya, ya, misalnya dia tidak memenuhi syarat sebenarnya, dia tidak harusnya menjadi prioritas untuk lulus, kemudian dia tidak lulus, ya. Hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang akan disampaikan oleh calon peserta, teman-teman sekalian. Maka Pak Suharman ini melanjutkan, bagi peserta yang lulus seleksi administrasi, maka bisa memiliki dua alternatif, ya, dua alternatif pada tahap selanjutnya, ya, dua alternatif. Apabila kita sudah lulus administrasi kemudian lulus, maka ada dua alternatif lagi yang untuk langkah selanjutnya, ya. Kedua alternatif tersebut teman-teman adalah kita mengikuti seleksi kompetensi dasar, mengikuti seleksi SKD, atau kita opsi keduanya menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun 2023 pada SSCASN, ya. Jadi apabila ada teman-teman yang pada tahun kemarin, tahun 2023 itu pernah mengikuti seleksi CPNS, maka pelamar CPNS dan P3K yang memiliki sertifikat SKD atau SKD CAT-nya, ya, pada tahun 2023 pada SSCASN ini, ya, dengan syarat nilainya melewati ambang batas, ya, maka bisa menggunakan sertifikat itu pada tahun ini tanpa ikut tes lagi, ya. Jadi ini informasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, yaitu Pak Suharman, ya, Pak Suharman. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas, ya, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka, ya, untuk digunakan pada seleksi tahun ini. Akan tetapi yang menjadi catatan kita semua, bahwa sertifikat yang dimiliki oleh pelamar tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, ya, bisa digunakan sekali saja pada periode seleksi CPNS dan P3K berikutnya. Nah, bagi teman-teman honorer yang ingin mendapatkan seleksi, yang ingin mendaftarkan seleksi honorer pada seleksi P3K dan CSN maksud kami, dan memiliki sertifikat yang kami maksud, maka sudah bisa menyiapkan sertifikat itu, ya, dari sekarang. Ya, khusus honorer tahun ini memang disiapkan untuk mengikuti seleksi P3K sebagaimana yang telah diumumkan perintah sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira juga untuk teman-teman sekalian, ya, yang sudah mengikuti tes P3 atau CSN pada tahun lalu, kemudian sudah nilainya itu mencukupi nilai ambang batas, maka mereka ada kekhususan tertentu untuk mereka, ya. Teman-teman, apabila informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian, maka silahkan di-share dan dibagikan. Kalau dirasa tidak bermanfaat, maka silahkan di skip saja, dan semoga ini bisa membantu teman-teman kita dalam mencari informasi terkait dengan perekrutan CASN dan P3K tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk mengikuti seleksi P3K dan CASN pada tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.